Hai teman-teman, yuk jalan-jalan ke jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Malang. Teknik Elektro adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Universitas Negeri Malang sejak tahun 1981. Jurusan Teknik Elektro memiliki 7 program studi, mulai dari prodi pertama yang dibentuk pada tahun 1997, yakni D3 Teknik Elektro. Kemudian disusul oleh prodi D3 Elektronika pada tahun 1998. Pada tahun 2007, lahirlah S1 Pendidikan Teknik Informatika. Di tahun 2009, muncul prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro. Masih ada lagi dong, pada tahun 2014, berdirilah S1 Teknik Elektro dan S1 Teknik Informatika. Dan yang paling baru di tahun 2017 adalah S2 Magister Teknik Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Trisman Hadi. Saya alumni jurusan Teknik Elektro angkatan 2011. Saya lulus tahun 2015. Saat ini saya bekerja di SMK Negeri 3 Batu dan juga SMK Brawijaya Batu sebagai pendidik, dan juga saat ini saya sedang merintis perusahaan startup di bidang IT. Saat ini saya masih menjalin kerjasama dengan jurusan Teknik Elektro dalam bidang akademik, yaitu berupa pengiriman siswa kami untuk kegiatan praktek industri. Harapannya siswa kami nanti bisa mendapat ilmu dan juga pengalaman seperti yang saya dapatkan pada saat kuliah dulu. Semoga tetap jaya selalu Teknik Elektro. Salam Unity. Jurusan Teknik Elektro atau TEUM berpusat di 3 gedung sebagai fasilitas pengelolaan, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan kegiatan mahasiswa. Dengan semangat yang kuat, mewujudkan jurusan Teknik Elektro sebagai jurusan yang unggul dan menjadi rujukan nasional dalam pengembangan bidang pendidikan dan sains, khususnya dalam bidang pendidikan Teknik Elektro dan Informatika yang relevan dengan kebutuhan pembangunan, masyarakat, dan kemanusiaan. Mahasiswa Teknik Elektro saat ini berjumlah lebih dari 3.606. Mereka sering memenangkan berbagai kompetisi nasional maupun internasional, serta memiliki berbagai sertifikat kompetensi lainnya. Saat ini, jurusan Teknik Elektro mengelola 4 jurnal, diantaranya adalah Knowledge Engineering and Data Science, Letters in Information Technology Education atau LITE, Tekno, Jurnal Teknologi Elektro dan Kejuruan, serta Frontier Energy System and Power Engineering, dan juga bekerja sama dengan berbagai instansi dalam negeri maupun luar negeri. Jurusan Teknik Elektro UM juga telah menghasilkan lebih dari 1.245 penelitian, 576 publikasi, 74 HKI dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bukti nyata berkelanjutan dalam menjadikan jurusan Teknik Elektro yang unggul dan berprestasi dalam sains dan teknologi. Jurusan Teknik Elektro digerakkan oleh 3 profesor, 18 doktor, 34 calon doktor, 11 dosen berkualifikasi magister, dan 11 tendik dan laboran berkompetensi tinggi, menjadikan institusi yang dinamis, bergerak cepat seiring kemajuan sains dan teknologi, serta berkolaborasi dalam skala nasional maupun internasional. Inspirasi daya dan data adalah pola pikir yang tercermin pada program studi dalam berkontribusi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian di era teknologi yang semakin maju. Berbekal kompetensi dan semangat yang tinggi, serta kerjasama yang erat, menjadikan jurusan Teknik Elektro Unity. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sultan Dwi Husni Hamdani sebagai MC pada acara sosialisasi LIDM 2023 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Departemen Teknik Elektro dan Informatika bidang penalaran workshop Elektro UM. Yang terhormat Ketua Jurusan Teknik Elektro Bapak Dr. Insinyur Triana Widyaneng Tias, MT. Yang kami hormati Sekretaris Jurusan Teknik Elektro Ilham Ari El Bait Zaini, ST, MT, PhD. Yang kami hormati
Ibu Dila Umia Soraya, SPD MPD, Bapak Ahmad Hamdan, SPD MPD, serta Bapak Wahyu Nur Hidayat, SPD MPD. Dan juga tidak lupa kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta sosialisasi LIDM 2023. LIDM atau Lomba Inovasi Digital Mahasiswa adalah sebuah kompetisi nasional yang bertujuan untuk menggali potensi dan kreativitas mahasiswa dalam menciptakan inovasi digital yang bermanfaat bagi masyarakat. Acara sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan motivasi kepada para mahasiswa yang berminat untuk mengikuti LIDM tahun 2023. Kami juga akan menghadirkan 2 narasumber yang berkompeten di bidang inovasi digital, yaitu Bapak Ahmad Hamdan, SPD MPD, dan Bapak Wahyu Nur Hidayat, SPD MPD. Beliau akan memberikan materi tentang inovasi teknologi digital, pendidikan inovasi pembelajaran digital, pendidikan, poster, video, dan micro teaching. Sebelum acara dimulai, saya akan memberikan informasi susunan acara secara sederhana kepada para peserta agar kita dapat mengikuti acara ini dengan tertib dan lancar. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia dan Mars UM. Yang ketiga, sambutan dari Ketua Pelaksana Departemen. Yang keempat, penyampaian materi oleh pemateri 1, Bapak Ahmad Hamdan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Yang selanjutnya adalah penyampaian materi oleh pemateri 2. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Dan terakhir adalah kesimpulan acara dan penutup. Sekarang kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud penghormatan kita kepada bangsa dan negara tercinta. Mohon duduk dengan tenang dan ikuti lagu Indonesia Raya dalam hati. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Sekarang saya akan melanjutkan sambutan dari Bu. Baik, selanjutnya adalah menyanyikan Mars UM dalam hati.
Baik, terima kasih atas partisipasinya. Sekarang kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yakni sambutan dari Ketua Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Ibu Triana Widyaning Tias. Kepada Ibu Triana, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas. Siapa ini tadi Mas MC-nya ini namanya? Apa Mas namanya Mas? Sultan Dwi Husni Hamdani, Bu. Panggilannya? Panggilannya Sultan. Oh, Sultan. Yeah. Udah, makasih ya Mas Sultan ya. Kita mulai ya. Yang saya hormati Bapak Ibu pendamping ya. Ada tadi saya lihat ada Bu Dila, ada Pak Wahyu, ada Pak Hamdan dan Bu Grace ya. Atau yang lain yang terrekod siapa ya. Kemudian rekan-rekan HMJ ya, HMJ yang telah meluangkan waktunya ya untuk acara ini ya, fasilitasi sosialisasi LED ini, dan juga rekan-rekan peserta dari mahasiswa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah semua ya. Puji syukur alhamdulillah bisa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa bertemu meskipun via virtual ya dalam acara sosialisasi LIDM 2023 dalam kondisi sehat walafiat semua ya. Meskipun di ruang sana ada yang sambil tidur-tiduran karena sakit ingin ikut sosialisasi, tapi semangat untuk ikutnya masih tetap tinggi ya. Saya lihat ini tadi jumlah pesertanya ada 69 ya, termasuk saya ya. Padahal kalau kita lihat di sini jumlah mahasiswa informatika saja berapa Mas Sultan? Kemungkinan seratusan orang lebih pasti. Informatika kok seratusan orang, informatika ada pendidikan, ada itu ya. Jumlah mahasiswa elektro sendiri itu sudah mencapai 1.800 ya yang aktif itu. Jadi kalau saya lihat di sini masih 71 ya partisipan yang ikut itu ya, masih berapa persennya ya, ini 10% pun belum ada ya. Belum ada ya, 10%-nya harusnya sudah 180 ya, jadi minatnya masih kurang ya, masih rendah ya. Jadi tapi nggak apa-apa, mungkin teman-teman juga sedang sibuk, ada yang lagi kuliah juga ya. Nanti intinya di sini semangatnya dari yang sudah hadir ini semoga bisa tembus semua ya nanti ya. Jadi untuk acara LIDM itu nanti kalau nggak salah penyelenggaranya ada di tetangga sebelah ya, di Universitas Brawijaya, sama juga dengan Gemastik ya. Kita belum sosialisasi untuk Gemastik ya, karena yang mendesak itu adalah LIDM ya. LIDM itu akan diadakan pada bulan Juli ya, pada bulan Juli, berarti masih berapa bulan ke depan ini, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan ya. Tetapi intinya kalian semua sudah start ya sebelumnya ya, kita sudah mengadakan sebelumnya FESMARO ya, Festival Kreativitas Mahasiswa Elektro ya, Elektro dan Informatika ya sekarang ya. Jadi dari FESMARO itu sebenarnya kita sudah bisa menggali berapa banyak peserta yang di LIDM ya. Kita mempunyai ada 5 divisi ya Mas Sultan ya di LIDM. Ya, betul Bu. Ya, 5 divisi kalau saya melihat itu yang memungkinkan sekali itu. Sebenarnya tidak hanya informatika ya, ini ajangnya bisa juga untuk yang pendidikan teknik elektro juga memungkinkan. Jadi malah justru di semua ya, di semua departemen ini memungkinkan karena ini adalah eventnya pendidikan di mana lomba inovasi digital pendidikan ya. Di setiap departemen itu ada prodi pendidikannya ya.
tinggal membuat inovasinya seperti apa. Jadi teman-teman di elektro ini adalah gudangnya inovasi untuk digital ya biasanya. Sama juga ketika di dosennya kalau inovasi pembelajaran ya itu biasanya hibah Nobel itu banyak dimenangkan juga oleh teman-teman dosen di elektro ya. Jadi sangat memungkinkan sekali mahasiswanya untuk berkompetisi ini sampai ke babak final. Ya, alhamdulillah sekali jika bisa menjadi pemenangnya ya. Itu untuk menjadi sampai di babak final aja itu sudah membawa nama baik Departemen Teknik Elektro ya. Oke, jadi kemarin minatnya yang paling banyak di mana Mas Sultan? Poster atau video? Poster Bu. Minatnya poster ya. Oke. Berarti ada di poster digital ya, mungkin karena menganggapnya paling gampang ya, tapi biasanya yang paling gampang itu saingannya banyak ya. Itu kita juga harus mentarget yang pesertanya sedikit, kira-kira yang susah, yang memungkinkan mana gitu ya. Jadi saya kira yang micro teaching digital ini sangat memungkinkan sekali bagi teman-teman pendidikan teknik informatika dan pendidikan teknik elektro ya yang sudah menempuh mata kuliah micro teaching ya rata-rata ya di pendidikan teknik elektro dan pendidikan teknik informatika ya. Oke, jadi yang penting di situ silahkan digarisbawahi timeline ya. Timelinenya jangan sampai baru mendekati hari H-nya itu kita baru submit ya. Kemarin Bu Nana juga sudah share, mungkin nanti juga akan tersosialisasikan oleh Pak Hamdan juga ya. Di grup itu untuk timeline LIDM di UM. Ya, LIDM di UM itu unggah proposal tanggal 11 April. Jadi kalau dilihat dari yang ini yang di UM ya, bukan di Puspresnas ya. Jadi di UM itu 11 April ya. Nanti berarti kurang berapa? 18 harian ya. Itu sangat singkat sekali. Intinya nanti dipelajari persyaratannya, dan dari yang Pesmaru kemarin silahkan dikembangkan sesuai dengan persyaratan yang di LIDM. Kalau di awal saya meminta supaya mengadopsi apa syarat-syarat yang ada di LIDM ya, itu sehingga kita tidak terlalu membuat dalam bentuk yang berbeda lagi ya. Sebenarnya tidak hanya ini, mungkin juga perlu disampaikan nanti di sosialisasinya ya. Kita ada eventnya, lombanya yang di UNED ya, Praktek Indo. Nggak tahu Mas Sultan sudah dapat itu belum brosurnya? Sudah ya? Ya, itu sudah dari awal di-share saya, Budila, dan yang mungkin lupa juga itu terakhir juga bulan Juni kalau nggak salah. Tapi intinya dari kita mengumpulkan dulu, kita kan di elektro ini banyak ya pembimbingnya ya, apalagi yang masih muda tadi ada Pak Hamdan, ada Pak Wahyu, ada Bu Grace, dan juga ada Budila ya, itu siap untuk membimbing kalian semua. Jadi jangan langsung di-upload. Jadi harusnya yang dari Pesmaru kemarin sebenarnya Bu Nana juga pengen melihat ya apa yang sudah karya kalian. Saya belum sempat sama sekali melihat ya, karena sudah ditaruh di Google Drive ya karya-karyanya Mas Sultan ya. Sudah belum? Ya, coba nanti di GD-nya Bu Nana di-share nanti sambil leyeh-leyeh gitu kan, tak lihat-lihat mana yang bagus-bagus itu bisa direkomendasikan ya. Intinya sebenarnya yang belum sempurna kemarin masih bisa ada kesempatan kembali ya. Jadi tidak harus berhenti di Pesmaru ya, yang yang tidak terpilih sebagai finalis kemarin ya. Jadi ini merupakan ajang berikutnya ya. Jadi kalau Bu Nana boleh kasih pengalaman dulu waktu mencari beasiswa, Bu Nana yang pengennya yang gampang-gampang ya, itu beasiswa yang Kemendikbud itu ya, untuk lupa saya namanya, BPPDN ya, ternyata nggak keterima di beasiswa yang lebih kompetitif di
LPDP ya. LPDP itu kalau dibilang lebih kompetitif, ternyata diterima ya. Jadi mungkin itu bisa menjadi suatu pengalaman juga buat adik-adik. Kemarin nggak lolos Vismaru, ya karena mungkin karyanya belum terlalu siap. Tetapi ternyata malah lolos di LIDM ya, LIDM yang ajangnya lebih bersifat nasional ya dari Puspresnas ya. Jadi itulah pengalaman yang perlu rekan-rekan mahasiswa petik ya. Jadi kadang kita di kompetisi yang lebih gampang itu ya karena kita kadang menggampangkan ya, oh gampang gini aja paling gitu ya. Itu sama seperti yang saya alami, tetapi yang lebih kompetitif ternyata kita bisa lebih struggle ya, bisa menang ya. Ya itu ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sosialisasi LIDM ini. Dan tadi ya yang penting semangatnya dari karya Vismaru itu juga kemarin saya gunakan sebagai acuan tugas saya di acara Denpos di Semarang, dan ternyata dari timeline yang saya buat itu Nana juga mendapat penghargaan ya kemarin ya. Jadi saya mengambil temanya juga Vismaru ya. Vismaru yang awalnya hanya di Pekan Kreativitas Mahasiswa, kemudian saya lebarkan untuk menjadi ajang semua kompetisi bakat minat mahasiswa yang diadakan di Puspresnas ya. Dan itu alhamdulillah kemarin tugasnya juga terpilih dari 5 terbaik ya, dengan mengangkat Vismaru ya. Ternyata membawa hikmah ya, semoga juga Vismaru kita kemarin juga membawa hikmah ke depannya, baik di LIDM dan juga di Gemastik nantinya, dan juga PKM dan KRI juga, apalagi yang belum Gunana sebutkan. Sudah ya, kurang lebih gitu ya. Tadi sama lomba debat ya. Lomba debat kemungkinan UM akan menjadi host ya di lomba debatnya. Nanti silakan. Kemarin juga informasinya sudah pinter ya kalau untuk berdebat juga ya. Intinya ternyata kita mempunyai talenta mahasiswa itu macam-macam ya. Jadi ternyata yang saya pikirkan itu menjadi kenyataan ya, kita bisa mencari emas di antara 1.800 tadi ya, 1.800 mahasiswa tadi kita menemukan talenta-talenta yang tersembunyi tadi. Ini belum yang ajangnya anak-anak HMD untuk eventnya olahraga ya. Kapan mau diadakan Mas Sultan? Gak tahu. Belum tahu, Bu. Belum tahu. Ya udah semangat ya, yang penting adalah semangat dari kalian, keluarkanlah bakat minat kalian, jangan pantang menyerah untuk mencoba. Event yang susah itu kadang memberikan berkah juga bagi kita ya, selama kita mau berusaha untuk mencobanya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam segala aktivitasnya. Mungkin itu yang terakhir dari saya, Mas Sultan. Ini dibuka sekalian, tak? Oke, Bu. Ya, oke. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi LIDM 2023 Departemen Teknik Elektro dan Informatika dinyatakan dibuka. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian sambutannya dari Ketua Departemen Ibu Triana Widianing Tias. Selanjutnya kita ke acara selanjutnya, yakni penyampaian materi oleh pemateri pertama, yakni Bapak Ahmad Hamdan, SPD MPD, yang akan memberikan materi tentang inovasi teknologi digital, pendidikan, dan inovasi pembelajaran digital pendidikan. Beliau adalah Bapak Ahmad Hamdan, SPD MPD, dosen di Fakultas Teknik, Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut beliau. Dimohon untuk para peserta mendengarkan dengan baik supaya tidak melewatkan informasi penting ini. Kepada Bapak Ahmad Hamdan, waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, kecil atau bagaimana, Mas MC? Baik, sudah jelas, Bapak. Sudah terlihat ya? Sudah, Bapak. Ya. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Bu Kade Putriana, juga Bapak Ibu pendamping, Bu Dila sama Bu Kres sama Pak Wahyunur yang sudah hadir juga pada sosialisasi ini, dan juga seluruh peserta. Semoga bisa memperhatikan materi sosialisasi hari ini. Baik, untuk yang pertama yaitu saya kebagian dua materi dari 5 bidang lomba LIDM. LIDM itu Lomba Inovasi Digital Mahasiswa yang sebelumnya sudah disosialisasikan oleh UM, kalau tidak salah minggu kemarin ya. Tapi kita perkuat lagi dengan sosialisasi internal di lingkungan Teknik Elektro dan Informatika. Ada 5 bidang kategori lomba. Ada 5 bidang. Yang pertama divisi atau 5 divisi. Divisi Inovasi Teknologi Digital Pendidikan, kalau kita singkat ITDP. Yang kedua Divisi Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan, IPDP. Divisi Video Digital Pendidikan, Divisi Poster Digital Pendidikan, Divisi Micro Teaching Digital. 2 yang pertama akan saya sampaikan, apa sih ciri-cirinya, apa sih bedanya, apa sih, seperti apa produknya, atau ide-ide seperti apa yang bisa dikembangkan dari 2 divisi di awal tadi ya. ITDP, Inovasi Teknologi Digital Pendidikan, dan Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan. Yang ketiganya nanti akan disampaikan oleh pemateri yang kedua, Pak Wahyunur. Inovasi Teknologi Digital Pendidikan. Inovasi Teknologi Digital Pendidikan atau EduTech, Educational Technology, pengembangan teknologi digital untuk proses pembelajaran dan pengajaran. Ya, ada 2 cakupan makro dan mikro. Kalau di slide di situ bisa dibaca. Kalau makro itu inovasi sistem dan teknologi informasi, manajemen dan administrasi pendidikan. Kalau yang mikro itu lebih kepada pembelajaran untuk penerapan pembelajaran klasikal dari tahap perencanaan dan sampai evaluasinya. Nanti di akhir saya contohkan ya perbedaannya. Karena dua divisi ini mungkin sama tapi sebenarnya berbeda ya. Contohnya kalau yang inovasi ITDP, Inovasi Teknologi Digital Pendidikan, contohnya adalah aplikasi mobile learning, platform e-learning, dan seterusnya. Kita lanjut dulu. Ada kriteria ITDP, dampak penggunaan, aspek permasalahan. Dampak penggunaannya itu pembelajaran mandiri, interaksi dalam pembelajaran, hasil belajar. Itu dampak dari adanya ITDP yang akan dikembangkan kita nanti. Kemudian aspek permasalahannya, ada kejelasan tujuan, ada indikator pencapaian kompetensi, idenya apa, originalitas produk, tingkat kecerdasan karya inovasi, teknologi digital, dan problem solving. Kemudian ada aspek pengembangan, artinya itu ketika ini nanti kita mengembangkan produk ini dan mau kita ajukan di lomba LIDM, apa aja yang harus kita perhatikan, itu fungsionalitas sistemnya atau keberfungsian, artinya sudah jalan. Taunya dari mana ya juri ya? Dari video. Nanti ada tahapannya itu kita buat video juga, selain proposal ada video. Dilihat nanti
bagaimana produknya sampai progres mana gitu. Yang kedua, kualitas teknis pengembangannya, daya tarik penyajiannya, aspek audiovisual, narasi, animasi itu juga diperhatikan. Jadi kriteria dalam aspek pengembangan. Kemudian validitas produk, keluasan fungsi dan fleksibilitas produk teknologi, usabilitas produk, efisiensi dan adaptabilitas terhadap karakteristik pengguna, efektivitas produk. Ini maksudnya produk yang kita kembangkan nanti di ITDP ini harus bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dan terbukti di lapangan gitu ya. Jadi efisiensi dan adaptabilitasnya juga bisa digunakan di platform, tidak hanya satu jenis tapi banyak, bisa di mobile, bisa di desktop, bisa di Windows ini, versi ini. Nah, itu semuanya dia bisa digunakan. Itu menjadi penilaian tersendiri. Sehingga kriteria yang ada di slide PPT ini yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan produk LIDM ITDP. Yang kedua, inovasi pembelajaran digital pendidikan. Saya singkat ya, karena waktunya 30 menit, nanti kita perbanyak diskusi saja. Kalau inovasi pembelajaran yang bidang kedua ini, dia perbedaan yang paling mencolok adalah harus mengikuti, dia ada strateginya, pendekatannya, ada metodenya, serta evaluasinya. Ciri khasnya dia seperti pengembangan media pembelajaran. Media pembelajaran. Ya, misalnya ada sebuah mata kuliah matematika. Nah, kemudian dikembangkan, judulnya mungkin pengembangan media pembelajaran berbasis artificial intelligence atau berbasis metode bla 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 untuk meningkatkan kompetensi kognitif siswa pada materi matematika teknik atau dan seterusnya. Nah, itu maka di dalam produk media pembelajaran itu harus diperhatikan metodenya yang dipakai apa. Kalau metodenya misalnya modelnya PCBL misalnya, maka medianya pun juga harus mengadopsi project based learning. Kalau misalnya kooperatif, ya berarti ada suatu diskusi di sistemnya yang bisa mengakomodasi kegiatan itu. Nah, kemudian ada evaluasinya, ada materi yang disampaikan, ada evaluasinya, siswa bisa mengerjakan evaluasi itu. Jadi runtun ya, runtun dari awal sampai akhir, tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran itu ada. Berbeda dengan teknologi tadi, kalau teknologi itu produk yang kita kembangkan yang bisa membantu dalam proses pembelajarannya. Nanti kita perjelas di belakang ya. Kriterianya seperti ini, latar belakang, analisis permasalahan sesuai fakta, kemudian aspek pembelajarannya, rencana, implementasi sesuai dengan pendekatannya apa, maupun strategi pembelajarannya yang digunakan, itu banyak macamnya ya. Kalau kita searching teori pendekatan pembelajaran itu banyak. Ada scientific approach dan lain-lain. Ya, kalau model banyak juga. Tadi ada problem based learning, ada kooperatif, PJBL, tergantung. Kalau kita nyasarnya siswa SMK, mungkin kita harus lebih ke project atau tergantung materi pelajarannya. Rencana implementasi. Nah, ini yang harus ada dalam produk IPDP. Ada strateginya, pendekatannya apa, metodenya apa, evaluasinya apa. Tapi dibungkus dengan sebuah teknologi media pembelajaran. Bisa menggunakan website, bisa menggunakan Adobe Flash, atau bisa menggunakan lainnya ya. Yang penting ada keterbaharuan di situ. Ya, jadi ini kalau IPDP. Kalau IPDP itu kita sedikit
ada teori pendidikan ya dalam mengembangkan IPDP. Kita harus ngatur dulu, kita harus cari masalah dulu, kemudian kita ngatur pendekatannya apa nih dari masalah yang ada, kira-kira pendekatan pembelajaran apa yang cocok untuk mengatasi permasalahan yang ada di lapangan. Strategi pembelajarannya apa ya? Kalau masalah seperti ini, kalau di slide contohnya exposition, discovery learning, atau group individual learning, ini contoh teori dari strategi pembelajaran. Dan itu banyak ya. Nanti ketika teman-teman, oke Pak, saya tertarik di IPDP, nah nanti bisa kita bimbing lebih lanjut bersama Bu Grace, saya, dan Pak Wahyu Nur, Budila, dan Bapak Ibu yang lainnya. Kalau metode itu ada ceramah, diskusi. Kalau misalnya metode yang digunakan adalah diskusi, maka di media pembelajarannya harus ada fitur yang mengakomodasi diskusi. Kalau metodenya ceramah, berarti di media pembelajarannya itu ada sebuah video penyampaian materi dari tutor yang disampaikan di media pembelajaran itu, kan ceramah di situ. Tapi ceramahnya melalui video, misal seperti itu. Kemudian ada teknik dan taktik pembelajaran sampai kepada evaluasi. Di sini tidak dijelaskan ya. Nah, sampai kepada evaluasi. Sebelum ke sistematika, nah ini contoh judul LIDM untuk divisi ITDP Teknologi Digital Pendidikan dan PDP Pembelajaran Digital Pendidikan. Contohnya, yang pertama kalau kita berbicara topik mekanika fluida, hukum Pascal, hukum Bernoulli, hukum Archimedes, dan lain-lain. Misalnya topiknya tentang ini ya, misal. Kalau dibawa ke divisi ITDP, maka dia judulnya menjadi pengembangan platform AR/VR atau game untuk peraga hukum-hukum mekanika fluida. Tujuannya apa? Kalau AR/VR game yang dibuat nanti itu berhasil dibuat, maka nanti itu akan mendukung pembelajaran hukum-hukum mekanika fluida. Nah, tapi dia AR/VR-nya kan, artinya bukan mengembangkan media pembelajaran, tapi mengembangkan AR/VR, augmented reality, virtual reality, atau game yang bisa digunakan dalam pembelajaran mekanika fluida. Kalau kita bawa ke divisi IPDP, maka judulnya seperti ini, inovasi pembelajaran perilaku pesawat terbang menurut hukum Bernoulli, perilaku kapal menurut hukum Archimedes. Jadi semacam pengembangan pembelajaran untuk materi itu. Jadi fokus ke materinya itu. Jadi materi itu kan ada pencapaian kompetensi. Kalau kita di dalam pendidikan itu ada tujuan atau kompetensi dasar apa yang ingin dicapai oleh siswa. Nah, itu harus sesuai. Itu kalau di bidang topik mekanika fluida. Kalau misal di topik pengelolaan limbah, kalau dibawa ke ITDP, dia pengembangan model rantai pasok pengelolaan sampah kota berbasis IoT, misal Internet of Things. Yang dikembangkan apa? Model rantai pasok. Di situ berbicara bagaimana model rantai pasok yang baik untuk mengelola sampah kota. Modelnya harus mengakomodasi pendekatan apa? Modelnya bagaimana dan seterusnya. Nah, tetapi kalau dibawa ke divisi IPDP pembelajaran ya, inovasi pembelajaran, maka inovasi pembelajaran dengan menerapkan gamifikasi tentang pemilihan. Jadi ini adalah media pembelajaran yang IPDP ini berbasis game agar siswa senang, agar siswa tidak bosan, agar mereka bisa mengerti atau mempunyai kompetensi dalam memilih sampah organik dan anorganik. Nah, mungkin masalahnya latar belakangnya kenapa dikembangkan inovasi ini, masyarakat tidak bisa membedakan mana yang sampah organik, mana yang sampah anorganik.
Sehingga dikembangkanlah inovasi pembelajaran agar masyarakat itu mengerti dengan IPDP, judul IPDP ini. Nah, jadi perbedaannya di situ. Atau mungkin kita angkat ke prodi kita ya, topik prodi kita. Misal, tidak harus topik itu ITDP bisa dibawa, IPDP bisa dibawa. Tidak harus juga. Misal, kita akan mengembangkan kalau di PTE ya, pendidikan teknik elektro atau di teknik elektro. Ada kan trainer ya. Ada trainer yang itu hardware ya. Hardware. Kita mengembangkan trainer itu maksudnya ITDP. Inovasi Teknologi Digital Pendidikan. Nah, atau dikemas dengan seperti apalah gitu ya. Tetapi kalau misalnya mau dibawa ke IPDP, maka media pembelajaran agar mengerti suatu kompetensi itu. Misalnya mata kuliahnya misalnya apa ya, mekanika, elektronika atau itu kalau di elektro ya, itu contoh. Jadi didukung dengan media digital, dibuatkan sistemnya mungkin berbasis trainer tadi, nah itu bisa juga. Tapi kalau ITDP fokus pengembangan teknologinya, kalau IPDP dia ada pembelajarannya. Satu lagi contoh mungkin di PTI ya, PTI. Kita akan mengembangkan di TI atau PTI ya, kita akan mengembangkan produk pendeteksi misalnya suasana hati misal. Wah, itu kan ada itu yang ngajukan kemarin tuh. Yang di Vesmaro, pendeteksi suasana hati siswa, mahasiswa. Jadi kenapa latar belakangnya agar dosen tahu ini kira-kira dia setelah melalui pembelajaran ini dia itu suasana hatinya bagaimana. Itu masuknya ke ITDP. Kenapa? Karena sebuah teknologi yang membantu dalam proses pembelajaran, ya, membantu dosen dan seterusnya. Kalau dibawa ke IPDP, inovasi pembelajaran, beda lagi. Jadi kalau misalnya dalam materi pemrograman web, ya berarti pengembangan media pembelajaran berbasis gamification untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pemrograman web. Nah, atau pengembangan media pembelajaran menggunakan ya agak bocor sih. Ya, jadi itu bedanya itu ya antara ITDP dengan IPDP. Nah, silakan nanti misalnya teman-teman tertarik di dua divisi ini, ITDP atau IPDP, segera nanti konfirmasi ke teman-teman HMD di bawahnya Ibu Dila agar nanti kita bimbing sebelum deadline penutupan seleksi. Kemudian ini ada sistematika proposal. Tim peserta menyusun proposal dan seterusnya, sistematika ada cover dan seterusnya sampai daftar pustaka. Boleh enggak anggota itu lintas fakultas? Boleh saja. Tapi saran saya, mungkin nanti bisa diperkuat sama Pak Wahyu Nur juga. Saran saya ketuanya tetap dari kita ya. Misalnya kalian ingin mengembangkan media pembelajaran berbasis neural network misal ya, artificial intelligence. Tapi materinya fisika. Nah, kalau materi fisika kan adanya di Fakultas MIPA, berarti kita kontennya dapat dari mana kan? Kita anak PTI atau TI gitu. Sehingga kita mengajak mahasiswa MIPA jurusan fisika agar bergabung di tim kita. Itu boleh aja. Boleh. Tidak ada
harus dalam satu departemen tidak. Tapi saran saya ketuanya tetap yang kita. Kalau satu anggotanya itu satu departemen semua bagaimana? Boleh juga. Tetapi tergantung judul ya. Nah, itu satu, tergantung tema, topik, judul. Yang kedua, pembagian tugasnya ada semua. Pembagian tugasnya ada semua. Tergantung sesuai kompetensinya masing-masing. Itu harus jelas nanti di proposal. Kemudian poin C itu ada video. Kalau kemarin khususnya yang di mata kuliah programan web saya itu kan saya wajibkan buat proposal ya. Ada yang mengajukan LIDM. Video yang dibuat itu video penjelasan ya, penjelasan tujuan dan seterusnya. Maka nanti khususnya lagi bagi yang juara LIDM di Vesmaro kemarin ini direvisi. Video yang dikembangkan nanti itu adalah video bagaimana progres pengembangan produknya itu yang sudah dikembangkan. Ada syarat di LIDM ketentuannya minimal 50% sudah jadi. 50% sudah jadi. Terus bagaimana Pak kalau belum jadi? Ya berarti diupayakan ada progres lah. Minimal 50% itu tadi. Itu divideokan. Divideokan dengan format ketentuan yang ada di sini ya. Di slide ini. Nah, minimal 50%, video mencantumkan intro dan subtitle, formatnya MP4 720p, berdurasi maksimal 3 menit. Penting ini video karena kalau bisa videonya itu bagus, itu juga ada poin tersendiri untuk video ya. Terakhir ya, jadwal pelaksanaan LIDM UM. Proposal, ya, proposal, video dan seterusnya tadi kelengkapannya itu bagi nanti yang juara LIDM Vesmaro atau juga bagi teman-teman mahasiswa yang Pak, saya juga ingin ikut, boleh. Walaupun kemarin belum ikut Vesmaro juga boleh, silakan. Itu terakhir harus dikumpulkan 4 April. 4 April. Nanti ke panitia LIDM-nya UM. Nanti akan dilakukan penjurian 5-6 April, kemudian juaranya 7 April pengumuman. Itu seleksi internal UM. Jadi kita akan bersaing dengan seluruh fakultas yang ada di UM. Mudah-mudahan kita lolos ya, mudah-mudahan. Makanya saran saya ikut aja, coba aja, gitu. Nanti kita bimbing bareng-bareng ya bersama Bapak Ibu pendamping. Mudah-mudahan rezekinya ya, karena kalau nanti bisa diperkuat ya sama Bu Dila, nanti ada reward tersendiri bagi yang nanti berhasil juara, ada reward tersendiri. Apalagi bisa nanti tembus nasional. Nah kalau juara UM, oke, bagus, alhamdulillah ada reward. Nah nanti misalnya diajukan oleh UM ke nasional, juara lagi, saya kira itu rewardnya lebih besar lagi. Jadi silakan dipersiapkan, dan persyaratan itu yang saya sampaikan tadi, mungkin teman-teman mahasiswa baca juga di template proposal dan seterusnya, jangan dibuat ruwet ya. Itu kalau kita nanti ngumpul bareng, ngerjain bareng-bareng, itu bisa gampang kok. Nanti saya berikan contoh-contohnya, saya berikan arahannya bagaimana menulis di tiap subbabnya itu. Mungkin itu dari saya. Ya, sudah selesai. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih atas materinya Bapak Hamdan. Sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua.
Saya yakin para peserta sudah mendapatkan pencerahan dan sudah terbayang ingin mengikuti lomba di bidang apa. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab seputar materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Hamdan. Bagi para peserta yang memiliki pertanyaan atau tanggapan, silakan angkat tangan atau tulis di kolom chat. Mohon untuk menjaga kesopanan dan etika dalam berkomunikasi. Dimohon juga untuk menyebutkan nama dan asal prodinya. Sekali lagi kepada para peserta sosialisasi LIDM 2023, jika ingin atau memiliki pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Hamdan, bisa melalui kolom chat atau raise hand, kemudian menyebutkan nama dan asal prodinya. Mungkin masuk ya, Mas siapa, Mas? Mas Sultan. Mas Sultan, untuk yang khususnya juara LIDM kita yang Vesmaru hadir enggak di sini? Belum tahu, Pak. Mungkin angkat tangan atau raise hand atau ini yang saya hafal ya, mungkin ini. Fahli, Muhammad Fahli Saputra hadir? Iya, hadir Pak. Fahli, kemarin Mas Fahli ini ya, juara LIDM atau PKMKC itu? Kemarin itu yang bidang lomba masuknya ke game development, Pak. LIDM ya, Mas Noval ya, game development ya, game. Iya, Pak. Ya, gimana kira-kira persiapan menuju seleksi UM? Gimana ya Pak? Kalau misalkan persiapan menuju seleksi, mungkin nanti perbaikan di proposal-proposalnya kemarin aja sih mungkin Pak. Ya, termasuk videonya juga ya, nanti Iya Pak. diupdate kembali. Iya. Ya, mungkin selain Mas Fahli, siapa lagi? Mas Panitia, Mas MC? Tidak ada ya. Ya, kalau tidak ada berarti Bapak, ada Yusuf. Siapa? Yusuf, Bapak. Yusuf. Ya. Mana? Ini mahasiswa programan web ya ini ya. Iya. Oh, ragam budaya. Judulnya mana? Mas Yusuf mana? Tidak hadir ya. Oke. Ya, mungkin nanti yang belum ada ide setelah sosialisasi ini, setelah berakhir ya, nanti ada materi lanjutan dari Pak Wahyu Nur, poster
video dan seterusnya, misalnya punya ide disampaikan ke teman-teman panitia HMD ya. Mungkin kalau tidak ada cukup ya berarti Mas Naufal. Baik, terima kasih Bapak Hamdan atas penyampaian waktu materinya. Karena sekarang kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yakni pemateri yang kedua. Sekarang saya akan memperkenalkan narasumber pemateri kedua yang akan memberikan materi tentang poster video micro teaching. Beliau adalah Bapak Wahyu Nur Hidayat, SPD MPD, dosen di Fakultas Teknik, Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Wahyu Nur Hidayat, waktu dan tempat kami persilahkan. Oh, Wahyu masih belum hadir ya, mungkin masih sempro. Sudah, Pak Hamdan. Barusan ada telepon dari Bu Kaprodi. Geng, ngapunten ge, monggo. Ini udah langsung saya ya, saya enggak nyimak tadi 2 menit. Selamat siang teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah teman-teman kita bisa berkumpul di Zoom Meet pada siang sampai sore hari ini menemani saya dan Pak Hamdan dan Bapak Ibu yang lainnya terjebak di kampus karena hujan sedang lebat-lebatnya di sini. Tapi tidak masalah, yang penting kita semangat untuk mengikuti kegiatan LIDM ini. Semoga nanti banyak yang lolos dari UM dan bisa menjadi juara di tingkat nasional. Nah, saya akan melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Hamdan dan juga nanti akan mempertegas lagi bagaimana tata cara pelaksanaan kegiatan LIDM ini. Baik, teman-teman, di LIDM tahun 2023 ini mengambil tema tentang literasi digital untuk menumbuh kembangkan talenta pendidikan nasional menuju Indonesia maju dengan tatanan kehidupan baru. LIDM itu di bawah Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Kalau di perguruan tinggi, ada 2 jenis perlombaan tingkat nasional yang perlu teman-teman ketahui, yaitu perlombaan Belmawa, Belmawa Listek Dikti, dan perlombaan non-Belmawa. Dan semua perlombaan Belmawa yang berada di bawah Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional ini, memiliki level yang sama. Nah, jadi LIDM ini juga memiliki level yang sama dengan PKM, memiliki level yang sama dengan robotik, KRI, KRJI, memiliki level yang sama dengan Gemastik, memiliki level yang sama dengan mahasiswa berprestasi. Jadi semuanya sama di bawah Puspresnas. Oleh karena itu tidak rugi ketika nanti teman-teman mengikuti perlombaan LIDM ini. Dan ketika teman-teman bisa menjuarai, mendapatkan gold medal ya, setahu saya gold medal,
di perlombaan-perlombaan di bawah Puspresnas, maka teman-teman bisa melakukan rekognisi bebas skripsi. Nah, di sini ada juga hadir kakak tingkat Anda yang pernah menjadi juara di Puspresnas di LIDM ini, yaitu Mbak Sabrina. Nah, mungkin kapan gitu Mbak Sabrina bisa sharing terkait dengan pengalamannya mengikuti LIDM. Oke, di LIDM tahun ini mengusung 5 kategori perlombaan. Yang sebelumnya di tahun 2022 itu tidak ada perlombaan LIDM. Nah, jadi sudah 1 tahun dari 2020 baru di 2021, di tahun 2023 ini baru ada LIDM lagi yang dimeriahkan dengan 5 kategori, yaitu tadi sudah disampaikan Pak Hamdan, 2 kategori di awal, inovasi teknologi digital pendidikan dan inovasi pembelajaran digital pendidikan. Nah, waktunya saya nanti akan menyampaikan terkait dengan perlombaan video digital pendidikan atau VDP, kemudian poster digital atau PD, kemudian micro teaching digital atau MD. Sebelum lebih lanjut kepada masing-masing divisi perlombaan, aturan umumnya Kemendikbudristek Republik Indonesia itu memberikan aturan umum bagi seluruh perguruan tinggi yang akan mengikuti perlombaan LIDM. Ini disesuaikan dengan klasternya. Universitas kita itu sudah pasti masuk di klaster pertama. Sehingga di klaster pertama ini jumlah proposal yang bisa disubmit ke tingkat nasional itu lebih tinggi daripada klaster di bawahnya. Seperti inovasi teknologi, ada 10 perwakilan dari inovasi pembelajaran 10, video digital 15, posternya 20, dan micro teaching digitalnya ada 20. Jadi, mengapa di itu wajib dilakukan seleksi, dan sama di semua perguruan tinggi lainnya juga wajib dilakukan seleksi awal, karena memang jumlah maksimal proposal yang akan diperbolehkan untuk submit ke tingkat nasional itu terbatas. Oleh karena itu kita harus berlomba-lomba dari level yang paling bawah ini. Paling tidak urutan atau flow dari pengajuan proposal LIDM, yaitu dari level seleksi internal di perguruan tinggi nanti akan dilakukan secepat dan sesingkat-singkatnya. Kalau dari rundown itu hanya 2 hari dilakukan penilaian untuk seluruh berkas dan sudah ada timnya, termasuk saya menjadi tim di Universitas Negeri Malang yang nanti akan melakukan penilaian dari proposal rekan-rekan semuanya. Nah, di sini dilakukan seleksi internal oleh perguruan tinggi dengan batas waktu yaitu 4 April. Jadi kalau teman-teman mendownload pedoman LIDM tahun 2023, di sana disampaikan bahwa batas submitnya adalah 12 April. Iya, itu adalah batas submit secara nasional. Tetapi batas submit di level atau di seleksi internal adalah terakhir 4 April. Jadi yang teman-teman bikin acuan waktu adalah acuan waktu 4 April tersebut. Dari 4 April itu baru nanti apakah memang proposalnya ini gugur atau proposalnya ini lolos. Kalau lolos akan dilanjutkan ke tingkat nasional. Dan di tingkat nasional nanti akan dinilai lagi, kemudian diumumkan 20 besar untuk masing-masing kategori atau masing-masing divisi. Nah, tanggal LIDM di tadi sudah disampaikan Pak Hamdan. Jadi target kita adalah dalam tanggal 4 April itu sudah selesai proposalnya. Termasuk di grup seleksi LIDM, silakan rekan-rekan baca di deskripsi grupnya. Di situ ada contoh-contoh proposal LIDM yang juara-juara. ini juga merupakan salah satu universitas dengan ranking LIDM yang baik gitu ya, karena kita adalah salah satu kampus pendidikan.
Jadi memang banyak sekali kans kita untuk bisa menjuarai kejuaraan LIDM ini. Silakan nanti dibuka di info grup WA seleksi LIDM internal gitu ya. Nah, dari tanggal 4 April ini akan diolah pada tanggal 5 sampai 6 April ini untuk dilakukan penilaian dan pengumuman juara. Ya, ini pengumuman juara ini lebih ke 10 apa tadi ya, kalau ITDP, IPDP itu hanya diambil 10, kalau yang poster 20, kalau yang video 15, kemudian untuk yang micro teaching 20. Kira-kira diambillah itu. Kemudian dilakukan pembinaan secara intensif tanggal 8 sampai 10 April. Dan unggah proposal ini tidak di fase-fase terakhir, kita ambil tanggal 11 April untuk melakukan unggah proposal secara bersama-sama. Tentunya juga proposal beserta kelengkapannya. Nah, ini salah satu dokumentasi dulu pada waktu UM memenangkan juara poster Lomba Inovasi Digital Mahasiswa Nasional di UNJ tahun 2019. Insya Allah untuk LIDM tahun ini dilaksanakan di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi bagi rekan-rekan nanti yang lolos, kita akan berangkatkan ke UPI Bandung. Gitu. Nah, oke. Sekarang saya akan membahas terkait dengan perlombaan di kategori atau divisi video digital pendidikan. Di VDP ini diarahkan sebagai media. Ini garis besarnya adalah media atau sarana pendidikan bagi masyarakat dalam mendukung pemecahan masalah-masalah terkini yang dipecahkan melalui pendekatan pendidikan. Penciptaan video menekankan kreativitas pencipta menyampaikan pesan yang terkandung di video agar dapat dicerna oleh audiens. Cakupannya, videonya pendekatan pendidikan, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Nah, jadi ada unsur pendidikannya, ada unsur Sustainable Development Goals. Apa itu Sustainable Development Goals? Nanti sampean searching aja. SDGs. SDGs itu banyak bidangnya, kalau tidak salah 17. Di dalam bidang-bidang tersebut ada sub bidangnya. Jadi sub bidangnya banyak sekali. Jadi nanti silakan, misalkan Anda akan membuat video tentang kemiskinan. Nah, bagaimana video pendidikan ini yang bisa berkontribusi untuk mengatasi kemiskinan. Kemudian video terkait dengan bencana alam. Bagaimana video pendidikan yang digunakan untuk melakukan mitigasi bencana alam. Atau pemecahan masalah terkait dengan isu-isu pendidikan terkini. Nah, selain Sustainable Development Goals, teman-teman juga bisa mengangkat terkait dengan isu-isu pendidikan terkini. Misalkan terkait dengan bullying, terkait dengan kekerasan seksual, terkait dengan hal-hal yang memang sekarang menjadi pembahasan publik, itu bisa diangkat di video ini. Kemudian bisa juga media promosi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dari perubahan iklim atau climate change melalui pendidikan. Jadi ide-ide pembuatan video ini cakupannya luas sekali. Teman-teman bisa mengambil salah satu sub bidang dari Sustainable Development Goals, mengambil bidang dari isu-isu pendidikan terkini, atau mengambil isu tentang climate change. Jadi banyak ya yang bisa dibuat videonya. Kriteria penilaiannya, nah, setiap perlombaan yang akan rekan-rekan ikuti, silahkan di-compare terlebih dahulu atau dibuat terlebih dahulu kisi-kisi dari tiap kriteria-kriteria penilaian. Jadi misal Anda akan membuat video terkait dengan pendidikan tadi ya, video pendidikan tadi, maka coba ide awalnya ini sebelum dimasukkan di storyboardnya, ide-ide ini coba dinilai terlebih dahulu dari kriteria penilaian ini. Nah, di VDP ini kriteria penilaian 20% ini adalah meningkatkan kepedulian terkait dengan pendidikan. Kalau kita membicarakan terkait dengan kemiskinan, bagaimana ini pendidikan bisa menjadi eskalator
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar kemiskinan berkurang. Nah, ini nilainya 20%. Kemudian muatan promosi atau kepedulian 25%. 15%-nya adalah kemenarikan tampilan opening, mungkin ada bumpernya, mungkin ada deskripsi singkatnya di video, kemudian daya tarik penyajian, aspek audio, visual, narasi, dan animasi, itu memang dibuat dengan kualitas yang sangat baik. Kemudian ternyata video ini juga diwajibkan untuk membuat poster video. Posternya ini ya seperti poster PKM atau poster-poster yang ketika teman-teman ke departemen, jalan-jalan, di pinggir-pinggir tembok itu kan ada poster-poster. Nah, posternya ya seperti itu. Ini memiliki nilai 10%. Kemudian memberikan pengaruh pada perubahan perilaku masyarakat. Apakah bisa memberikan engagement kepada masyarakat, apakah bernada persuasif. Nah, itu juga dilakukan penilaian. Kemudian idenya ide baru. Nah, sekarang kan teman-teman tahu ya di TikTok atau di Instagram itu muncul yang video banyak video pelepasan siswa atau bisa kenang siswa untuk kelas 12 SMA, SMK itu membuat video yang duduk bersama-sama kemudian menyalakan HP-nya itu ya, lampu HP-nya. Nah, kalau itu dilakukan lagi, maka originalitasnya kurang. Karena sudah banyak orang-orang sebelumnya yang membuat video sejenis. Sehingga coba nanti dari storyboard-nya itu dibuat atau scripting-nya dibuat yang modelnya berbeda. Sehingga belum banyak ada yang mengambil ide penyampaian materi dengan video yang seperti yang Anda buat. Kemudian karena video ini nanti akan diunggah di YouTube, maka akan ada penilaian terkait dengan rekognisi dan feedback yang dilihat dari jumlah like, jumlah view, dan share dari video tersebut. Nah, itu kriteria-kriteria penilaiannya. Kita menuju ke berikutnya, ada poster digital pendidikan. Diarahkan sebagai sarana atau media bagi gerakan kepedulian mahasiswa terhadap percepatan tercapainya Sustainable Development Goals. Nah, jadi intinya ada di SDGs ya. Baik yang video tadi maupun yang poster pendidikan ini lebih ke SDGs melalui penerapan teknologi digital dalam bentuk poster. Ketentuannya, poster merupakan presentasi persuasif. Nah, jadi bisa memberikan ajakan kepada yang melihat dari poster tersebut bernada ajakan tentang gagasan solutif atau gerakan konstruktif dalam ruang lingkup divisi poster digital pendidikan. Tidak diperkenankan menggunakan stok gambar atau foto yang telah ada atau terpublikasikan. Jadi di poster pendidikan semua aset-asetnya itu harus rekan-rekan sendiri yang membuat. Misalkan Anda butuh foto anak SMP yang sedang memakai gadget gitu ya, karena keranjingan gadget gitu. Maka Anda harus melakukan foto sendiri. Jadi tidak boleh mengambil hasil karya orang lain. Termasuk juga misalkan Anda membutuhkan aset terkait dengan gambar buku, animasi buku gitu ya, icon buku gitu. Maka Anda harus membuat icon buku itu sendiri. Anda pengen membuat icon tangan, gambar tangan, maka harus membuat gambar tangan sendiri. Tidak boleh mengambil stok yang sudah ada di internet. Jadi salah satu dari poster digital pendidikan ini penilaiannya adalah originalitas buatan Anda sendiri, semuanya. Jadi kalau misalkan Anda membuat poster menggunakan Canva, ya sudah pasti tidak akan menjadi juara. Kalaupun menjadi juara, jika suatu saat ada yang melakukan komplain terhadap karya Anda, maka bisa dibatalkan secara sepihak. Nah, dan Anda akan bisa mendapatkan ganjarannya gitu ya. Jadi melakukan
tindakan yang menyalahi dari aturan poster digital pendidikan. Cakupan poster apa saja yang bisa dibuat, yaitu terkait dengan gerakan kepedulian, peningkatan literasi dan kualitas pendidikan berkelanjutan, Education Sustainable Development Goals. Kemudian gerakan kepedulian terhadap isu-isu kesetaraan gender. Nah, ini bisa. Kemarin yang menang dari UM itu kan terkait dengan kesetaraan gender untuk pengembangan sumber daya manusia Indonesia berkualitas. Kemudian gerakan kepedulian peningkatan kualitas ketahanan pangan. Nah, jadi ketahanan pangan, keamanan pangan itu penting sekali. Termasuk juga ketahanan kesehatan. Kemudian pembangunan sumber daya berkualitas untuk daya saing. Jadi cakupan-cakupannya inilah yang bisa dibuat untuk poster digital pendidikan. Kriterianya cukup banyak sekali teman-teman di sini dan nilainya ya rata-rata 10-15 itu. Kriteria yang pertama adalah kreativitas, orisinalitas dari judul, latar belakang, tujuan, target, dampak dengan ruang lingkup yang dipilih. Kemudian 15 berikutnya adalah kualitas state of the arts atau landasan ilmiah. Kenapa masalah tersebut itu ada, masalah tersebut itu Anda peroleh dari mana saja, kemudian apa solusi berikutnya dari masalah-masalah tersebut untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian kriteria berikutnya 10% untuk ketetapan pemilihan metode atau pendekatan, kesesuaian dan kemutakhiran software yang digunakan serta kesesuaian tahapan peraihan poster. Nah, jadi menggunakan aplikasi apa untuk mengembangkan poster. Kemudian 10% berikutnya meningkatkan kepedulian pendidikan. Ada pesan di situ bahwa pendidikan ini menjadi jalan atau menjadi eskalator solusi bagi permasalahan-permasalahan yang memang Anda ungkapkan pada poster ini. Kemudian 10% untuk muatan inisiatif dan persuasif, 15% untuk daya tarik penyajian. Jadi di sini ada komponen seni rupa itu ya. Jadi ada gambar, tipografinya, kemudian warnanya dan lain sebagainya. Kemudian 10%-nya untuk memberikan pengaruh pada karakter masyarakat era 4.0. Jadi ini perlu di garis besar juga bahwa ini masyarakatnya adalah masyarakat 4.0. Jadi bukan yang baby boomers yang sudah tua-tua. Jadi target dari poster ini masyarakat era 4.0. Kemudian 10% berikutnya adalah ide baru, originalitas, dan 10% berikutnya adalah rekognisi dan feedback, jumlah like, view, and share. Di mana diuploadnya? PDP ini diupload di Instagram. Nah, jadi jangan sampai diuploadnya di Instagram yang tertutup ya. Instagramnya harus terbuka atau open sehingga bisa dilakukan like, view, and share. Nah, dan posternya ukurannya ya disesuaikan. Ada aturannya di panduan. Kemudian yang terakhir untuk micro teaching digital bagi mahasiswa kependidikan ini tidak asing lagi untuk melakukan micro teaching. Apalagi bagi rekan-rekan yang sekarang sedang melaksanakan asistensi mengajar AM di sekolah-sekolah. Micro teaching digital ini merupakan puncak dari perlombaan-perlombaan sebelumnya, mulai dari inovasi teknologi, inovasi pembelajaran, poster pendidikan, video pendidikan, dan muaranya ada di micro teaching digital. Kenapa bermuara di micro teaching digital? Karena di micro teaching digital ini mengumpulkan semua aspek mulai dari divisi 1 sampai divisi 4 tadi. Nah, skalanya ini adalah pembelajaran mikro yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan platform digital sebagai media dan sumber belajar, sehingga dapat mengembangkan dan meningkatkan aspek-aspek keterampilan calon pendidik di depan kelompok kecil secara luring. Nah, ini ya, di depan kelompok kecil secara luring. Micro teaching dapat dilakukan di dalam kelas pendidikan formal, jadi boleh dilakukan di mana saja, atau di pendidikan non formal, di diklat, tempat kursus, dan lain-lain. Nah, pesertanya siapa? Apakah pesertanya ini harus siswa
pesertanya tidak harus siswa. Jadi rekan-rekan Anda yang menjadi siswa itu diperbolehkan. Yang penting adalah bahwa materi yang diambil, karena nanti akan dibuat lesson plan-nya atau dibuat RPP-nya, maka materinya ini harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Jadi harus melakukan kajian kurikulum terlebih dahulu untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kemudian melakukan pelaksanaan dengan berbagai macam inovasi dan memanfaatkan platform digital, kemudian melakukan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan platform digital juga. Cakupan micro teaching, pembelajaran mikro klasikal untuk pendidikan formal. Boleh di semua satuan pendidikan, TK, SD, SMP, SMA, SMK sederajat, atau di pendidikan tinggi, di perguruan tinggi juga. Di perguruan tinggi juga boleh. Kemudian pembelajaran mikro klasikal untuk pendidikan non formal yang terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, serta satuan pendidikan sejenis. Jadi ini boleh di pendidikan non formal atau pendidikan di pendidikan berkebutuhan khusus. Jadi kalau teman-teman mau mengajar di anak-anak berkebutuhan khusus ini boleh. Jadi cakupannya ini ya teman-teman. Kriteria penilaian 5% kejelasan identitas mata pelajaran. Maka ini harus berbasis mata pelajaran, berbasis mata kuliah dengan kurikulum yang clear, yang jelas. Jadi tidak boleh, Pak, saya mau mengajar terkait dengan budaya-budaya Indonesia. Nah, Anda harus mencari dulu budaya-budaya Indonesia ini berada pada kurikulum apa. Apakah kurikulum anak SD, apakah kurikulum SMP, kurikulum SMA. Kalau ada di kurikulum tersebut di mata pelajaran apa? Pelajaran IPS, mata pelajaran PPKN, mata pelajaran kewarganegaraan, atau mata pelajaran apa, itu harus jelas. Dari mata pelajaran tersebut, dari capaian pembelajaran apa, yang disajikan pada semester berapa, itu harus jelas semuanya. Kemudian 10% berikutnya untuk kejelasan rumusan indikator dan tujuan pembelajaran, kemudian kejelasan topik dan materi pembelajaran, 20% ini yang besar, kesesuaian model, strategi, ini disesuaikan dengan karakteristik siswa, karakteristik mata pelajaran. 25% yang paling besar, kesesuaian pemilihan media dan sumber belajar. Karena ini adalah pembelajaran dengan menggunakan platform digital, maka aplikasi yang digunakan itu juga harus terukur. Alat evaluasi yang digunakan juga harus terukur, yang artinya harus memanfaatkan platform digital pendidikan. Baik yang sudah ada maupun kalau tidak cukup waktu, baik menggunakan aplikasi yang sudah ada, misalkan kalau evaluasi bisa menggunakan Quizzes, Wordwall, atau yang lainnya, itu bisa saja dimanfaatkan atau mengembangkan sendiri. Tapi kalau mengembangkan sendiri, nanti juga akan menghabiskan banyak waktu karena menyiapkan micro teaching-nya sendiri itu juga butuh banyak waktu. Kemudian 20% berikutnya untuk kesesuaian penilaian. Jadi ini evaluasi ya. Evaluasinya ini harus sama antara yang diajarkan dengan yang diujikan, ini harus sama. Platformnya juga sama. Kemudian yang terakhir adalah kelengkapan perangkat pembelajaran. Semuanya ini loh dimasukkan ya. Kenapa ini padat untuk micro teaching ya? Karena banyak yang dilampirkan, RPP-nya, alat atau platform yang digunakan, media menyampaikan, misalkan Anda menggunakan PPT, sumber belajarnya, buku-buku rujukan dan lain sebagainya itu juga dilampirkan. Bahan ajarnya jika ada, kemudian alat penilaian, instrumen evaluasinya itu juga dilampirkan. Jadi micro teaching ini banyak sekali yang harus dilampirkan. Nah, di micro teaching sendiri itu ada dua ternyata yang dikumpulkan. Satu tentang modul ajarnya yang berisi semua ini, ya ini perangkat pembelajarannya. Satu tentang videonya. Nah, namanya juga micro teaching. Jadi bahan atau perangkat mengajarnya dikumpulkan satu, penilaiannya tadi. Kemudian video ketika Anda perform mengajar itu juga dilakukan penilaian. Videonya
10% keterampilan membuka menutup, 15% keterampilan menjelaskan konsep, 15% keterampilan pembelajaran sesuai rancangan, 15% keterampilan menggunakan alat, media, dan sumber belajar, 10% keterampilan bertanya. Jadi kan Anda kalau mengajar di kelas kan tidak selalu diem kan, harus berkomunikasi, harus menanyakan kepada siswa. Oke, setelah Bapak jelaskan terkait dengan dasar-dasar penggunaan operator, maka apakah ada yang perlu ditanyakan dari kalian semua? Nah, bisa dengan keterampilan bertanya seperti itu. Atau keterampilan berikutnya, 10% berikutnya, keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran. Jadi mode-mode pembelajaran yang dilakukan, bagaimana cara Anda melakukan inovasi di saat mengajar, itu sangat penting sekali. Kemudian 15% keterampilan mengelola kelas, bagaimana ketika kelas tersebut agar kondusif, ketika ada siswa yang ramai atau siswa yang bertanya di tengah-tengah penjelasan Anda, bagaimana cara Anda untuk mengcovernya. Kemudian keterampilan mengevaluasi, jadi soal-soal evaluasi yang dibuat itu bagaimana, apa yang dilakukan. Oke, itu tadi 3 jenis perlombaan, yaitu video digital pendidikan, poster video pendidikan, dan micro teaching digital pendidikan. Nah, ini adalah contoh-contoh judul dari ketiga perlombaan tersebut. Contoh di video digital pendidikan, video kampanye pengelolaan sampah, video pembelajaran rancangan kapal sederhana menurut hukum Archimedes, kampanye kemaritiman, kehidupan nelayan sejahtera. Nah, poster digital pendidikan yaitu poster Sustainable Development Goals, Sustainable Cities and Communities, Waste Management. Kemudian poster SDGs, air bersih dan sanitasi, pengendalian banjir. Kemudian tadi juga ada isu khusus terkait dengan kekerasan seksual, kemudian kesetaraan gender. Nah, itu bisa juga dimasukkan di sini. Kalau micro teaching, ya judul-judulnya seperti hampir mirip dengan inovasi pembelajaran. Jadi micro teaching nanti inovasi micro teaching tentang pemilihan sampah organik, anorganik, ini yang untuk non formal, kurikulumnya tidak tertulis jelas, non formal. Kemudian bisa juga untuk micro teaching yang formal, misalkan inovasi micro teaching tentang hukum Bernoulli atau tentang kehidupan sosial nelayan, tentang pengenalan wilayah perairan Indonesia, tentang pengelolaan sumber daya air. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh judul di 3 perlombaan video, poster, dan micro teaching. Persyaratannya sama tadi, adalah mahasiswa aktif. Setiap tim terdiri dari 3-4 orang mahasiswa. Tolong dalam memilih tim ini, itu diupayakan memiliki kemampuan atau keterampilan yang berbeda-beda. Kalau di satu tim ada yang pandai bicara, public speaking-nya bagus. Perlu tim lain lagi mungkin untuk desain. Nah, karena desain ini pasti dibutuhkan desain. Kemudian Anda juga bisa merekrut orang-orang yang ahli teknologi, temannya yang ahli programmer, boleh dimasukkan di sini. Kemudian mungkin teman-teman yang pandai untuk teorinya itu bisa dimasukkan, sehingga 4 orang dalam satu tim ini memiliki kemampuan atau keterampilan yang berbeda-beda, sehingga ketika dibutuhkan itu saling melengkapi. Bagus. Jadi silakan nanti. Nah, kalau misalkan Anda dari Departemen Teknik Elektro dan Informatika ingin mengambil materi-materi di luar bidang Anda, apakah boleh? Boleh saja, tidak ada persyaratan itu. Namun yang perlu diperhatikan adalah di tim Anda juga harus ada orang-orang yang berkecimpung di judul yang Anda ambil. Misalkan Anda akan membuat video terkait dengan anak berkebutuhan khusus, jadi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus.
maka sebisa mungkin Anda ngambil dari teman-teman pendidikan luar biasa. Mengajak teman-teman pendidikan luar biasa. Dan tadi yang saya sampaikan bahwa akan ada rekognisi ketika Anda menjadi juara di perlombaan-perlombaan Bilmawa adalah ketika Anda ketika ketua tim atau Anda adalah mahasiswa teknik elektro. Jadi teknik elektro dan informatika. Jadi Anda tidak bisa menjadi anggota di departemen lain, kemudian Anda meminta rekognisi terhadap hasil perlombaan Anda. Itu tidak bisa. Yang bisa adalah kalau Anda mengajukan lewat jalur Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Oke, tidak diperkenankan mengandung unsur sara, peserta wajib mengikuti seluruh jadwal, dan karya yang diikut sertakan adalah karya asli dan belum pernah diikut sertakan pada kompetisi lain. Kalaupun tidak termasuk Vesmaru ya. Jadi kalau teman-teman kemarin berlomba di Vesmaru itu kan perlombaan yang tidak kita publish bagi orang luar. Itu adalah perlombaan internal kita untuk menjaring ide-ide rekan-rekan untuk siap mengikuti perlombaan Bilmawa di tahun 2023 ini. Sehingga kalau dari Vesmaru itu mau ditindaklanjuti, diperdalam, dipoles lagi, itu sangat diperbolehkan. Kalaupun juga Anda telah mengikuti perlombaan sejenis di tempat yang lain, maka coba nanti dikonsultasikan kepada Bapak Ibu dosen. Bisa ke Bu Dila, Pak Hamdan, saya, Bu Grace, Bu Triana, atau siapapun dosen yang Anda percayai, Pak, saya sudah membuat ini, kemudian saya ingin mengikuti perlombaan LIDM, apa yang harus saya lakukan? Nah, setiap karya itu selalu ada milestone-nya. Nah, dari milestone tersebut itulah yang ditindaklanjuti untuk diikutkan pada perlombaan LIDM ini. Jadi kalau kemarin misalkan pengembangannya hanya sampai A misalkan, maka di LIDM ini ditambahkan pengembangan sampai B. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian juga yang mengikuti perlombaan di inovasi teknologi digital, itu akan ada nilai plus ketika Anda memanfaatkan pendekatan AI, artificial intelligence, atau menambahkan sentuhan-sentuhan sistem pendukung keputusan pada sistem Anda itu akan lebih baik lagi. Nah, jadi akan lebih baik lagi. Yang saya temu, ini contoh judul tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdan, contoh-contoh judul. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Kita menunggu ide-ide dari rekan-rekan semua untuk segera dikonsultasikan. Kita terbuka, bisa melalui Japri, bisa melalui grup juga. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Wahyu Hidayat atas materi yang telah disampaikan. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab seputar materi yang telah disampaikan oleh Bapak Wahyu Nur Hidayat. Bagi para peserta yang memiliki pertanyaan atau tanggapan, silakan angkat tangan atau tulis di kolom chat sembari memberikan nama dan asal prodi. Saya izin bertanya, Pak. Baik, silahkan. Perkenalkan, saya Adelian Fatujana dari Prodi Teknik Informatika. Izin cross-check Bapak, untuk perlombaan bidang poster itu tetap mengunggah proposal ya Pak. Kemudian untuk format proposal di bidang poster, apakah kira-kira sama dengan format proposal lain Pak? Terima kasih. Baik, dimohon kepada Bapak Nur Hidayat untuk
memberikan jawaban atau tanggapan dari pertanyaan Mbak Adel. Ya, terima kasih Mbak Adel untuk pertanyaannya. Untuk poster, sebelumnya ya, jadi untuk ketiga perlombaan ini, tadi yang saya jelaskan, yaitu untuk poster, untuk video, kemudian untuk micro teaching, itu adalah jenis-jenis perlombaan yang tidak bisa direvisi ketika Anda masuk ke tahap berikutnya. Jadi memang karena tadi ada penilaian terkait dengan like, view, and share, maka poster yang Anda buat, kemudian video yang Anda buat, itu tidak bisa dilakukan revisi. Nah, berbeda dengan perlombaan yang disampaikan oleh Pak Hamdan tadi, inovasi teknologi maupun inovasi pembelajaran. Ketika Anda masuk ke level final atau lolos final ya, yang 20 besar tadi, itu Anda bisa melakukan update, teknologinya diupdate, inovasi pembelajarannya diupdate. Tapi untuk yang poster, video, dan micro teaching ini tidak bisa diupdate, ya tetap itu dari awal. Nah, apakah di perlombaan poster ini ada proposal? Nah, yang ada di lomba divisi poster itu ya langsung aja membuat posternya saja. Namun nanti akan ada video yang diminta untuk penjelasan terkait dengan posternya ketika Anda lolos ke tahap berikutnya. Nah, ini saya berikan contoh di sini terkait video dari poster, divisi poster. Nah, ini adalah skrip dan storyboard divisi poster tim Manabir UM LIDM tahun 2021. Sini 1 menit untuk openingnya dan latar belakang dan permasalahan, membicarakan apa, kemudian data-datanya ditampilkan di sini. 2 menit ini untuk penjelasan berikutnya. Nah, dibuatlah seperti ini untuk penjelasan dari posternya. Ini yang wajib untuk dibuat dari divisi poster. Jadi nanti silakan dibaca di panduannya ya teman-teman, di panduannya itu ada semua di panduannya. Sehingga di sini nanti ada anggota timnya, kemudian apa kata-kata atau redaksi yang harus dituliskan di Instagramnya untuk mendeskripsikan poster yang Anda buat. Hanya itu kalau dari sisi poster. Kemudian untuk macam-macam proposal teman-teman, saya sudah share ke grup-grup, ke WA grup seleksi LIDM ini untuk proposal, contoh-contoh proposal. Jadi Anda bisa mengamati contoh-contoh proposal. Misalkan kalau dari sisi poster, ini contoh poster UM yang masuk ke tahap final. Nah, jadi jangan dianggap poster ini kok kok hanya seperti ini saja, berbeda sama poster yang misalkan ada pengumuman saat ini ya, pengumuman sosialisasi dan lain sebagainya. Karena memang kalau dari sisi poster, semua asetnya itu harus aset yang Anda buat sendiri, nggak boleh download dari mana-mana. Kalaupun misalkan suatu saat Anda diketahui itu kemudian ada yang lapor, maka bisa dibatalkan untuk kejuaraan Anda. Nah, ini di setiap divisi ada contohnya, kecuali yang video. Yang video kita jarang mengirimkan tim untuk yang UM. Nanti bisa dipelajari di sini ya teman-teman. Ini sudah saya share. Nah, ini sudah yang juara-juara ini teman-teman ya. Ini laporan-laporan yang juara-juara. Jadi sangat baik, sangat cocok untuk ditiru. Di ATM. Nah, bagaimana cara menuliskan latar belakangnya. Oke, seperti itu Mbak. Nanti lebih lanjut bisa di panduan. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Kalau catatan saya itu tadi ya teman-teman, karena tidak bisa direvisi, jadi memang harus benar-benar diperhitungkan dengan matang konsepnya. Tapi nanti kalau teman-teman lolos di UM,
nanti akan ada ahli-ahli poster yang akan memberikan bantuan kepada teman-teman, memberikan suggest. Jadi tenang aja. Yang penting kita berjuang dulu dalam waktu 1 minggu ke depan untuk bisa menyelesaikan tagihan-tagihan yang diminta di seksi level UM. Baik, kepada peserta lain mungkin ada yang bertanya. Oh, di sini ada yang mengangkat tangan atas nama. Silakan kepada yang sudah melakukan raisen. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ada suara. Apakah suaranya terdengar? Ya, jelas, Mas. Oke, baik Pak. Izin bertanya Pak. Untuk ini mungkin tidak kurang ke teknis. Jadi bertanya misal ada peserta nih Pak yang ambis pengen ikut beberapa bidang LIDM gitu. Apakah bisa gitu Pak? Misal ikut poster dan video berbarengan gitu. Lalu jika misal bisa, apakah misal peserta ini di bidang poster jadi ketua, nah di bidang video apa boleh jadi ketua kelompoknya juga Pak? Terima kasih. Oke, baik. Baik teman-teman, jika teman-teman ingin mengikuti beberapa perlombaan, jawabannya adalah sangat dimungkinkan dan diperbolehkan. Namun yang perlu diperhatikan adalah ini kan waktunya sangat-sangat singkat ya, sesingkat-singkatnya. Maka juga perlu dipertimbangkan untuk kemampuan dan manajemen waktu rekan-rekan semua. Apalagi semua kegiatan ini kita laksanakan di bulan puasa, bulan Ramadan. Jangan sampai Anda ngikut nama di banyak tim, tapi tidak berkontribusi secara maksimal. Kasihan timnya. Kasihan timnya. Itu aja sih Mas. Kalau dari sisi peraturan sangat dimungkinkan dan diperbolehkan. Baik Pak, terima kasih. Izin Pak mau bertanya. Perkenalkan saya Yusuf. Di sini mau tanya Pak, di presentasi tadi ada terkait kriteria penilaian nih Pak. Dalam penguploadan poster ke media sosial nanti, apakah bisa meminjam akun dengan follower yang sudah banyak dalam mengait like serta share-nya Pak? Soalnya tadi di kriteria penilaian ada opsi dari like serta share-nya Pak. Terima kasih. Baik. Untuk ketentuan uploadnya itu saya belum membaca ya untuk diuploadnya di mana. Setahu saya diuploadnya harus di anggota tim. Jadi anggota tim itu yang bisa mengupload karyanya. Karena nanti akan divalidasi ini miliknya siapa. Itu Mas Yusuf. Nanti kita coba bantulah dari departemen ya untuk mensukseskan ini untuk like, view, and share. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, mungkin kepada peserta bisa dipersilakan satu pertanyaan lagi untuk sesi tanya jawab kali ini.
Ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Izin bertanya, Pak. Oh iya, dengan Mas Esa ya. Ya. Iya. Misalkan Pak mengikuti bidang yang bagian video, itu untuk aktingnya itu semua dari untuk pemerannya itu harus di timnya itu atau bisa ngambil orang dari luar aja, Pak? Oke, terima kasih. Jadi untuk aktor aktrisnya itu bisa ngambil dari luar, Mas. Pemerannya bisa siapa saja, tidak masalah. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Kalau mau mencari ide-ide terkait dengan LIDM, teman-teman searching aja di Google nanti ya, LIDM 2021. Kalau 2022 kan kemarin tidak ada tahun kemarin. Di LIDM 2021 itu muncul banyak masing-masing kategori. Misalkan Mas Esa mau membuat video untuk perlombaan LIDM, nanti juga dituliskan LIDM 2021 video digital pendidikan. Nanti akan muncul banyak itu. Karena kita diwajibkan untuk membuat video untuk deskripsi karya kita. Monggo, ada lagi? Baik, sepertinya sudah cukup Bapak karena tadi pertanyaan sudah habis waktunya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat menunjukkan minat sekali terhadap topik LIDM ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Wahyu Nur Hidayat yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jelas. Dari saya izinkan membaca notulensi tentang sosialisasi LIDM hari ini. Baik, notulensi LIDM hari ini dapat diambil kesimpulan bahwa Universitas Negeri Malang memiliki peluang yang paling besar. Sebisa mungkin perhatikan timeline dalam lomba, persyaratannya, dan kembangkan dari yang telah dilakukan dalam Vesmaro untuk perlombaan LIDM. Pada perlombaan ITDP atau Inovasi Teknologi Digital Pendidikan terdapat kriteria. Salah satunya adalah dampak penggunaan, aspek permasalahan, ide, aspek pengembangan, validitas produk. IPDP berfokus pada pengajaran, harus sesuai dengan uji kompetensi. Sedangkan ITDP berfokus pada pengembangan teknologinya. Untuk persyaratannya sendiri adalah ada proposal dan video, seperti menggambarkan proses, mencantumkan intro, dan lain-lain. Untuk LIDM sendiri adalah di bawah Puspernas atau Pusat Prestasi Nasional. LIDM memiliki level yang sama dengan PKM, Domestik, KRI, KRIC, dan jika menang dapat merekognisi bebas skripsi. Batas pengumpulan tingkat internal UM, batas pengumpulan seleksi tingkat internal UM yaitu 4 April. Jika lolos akan dilanjutkan ke tingkat nasional. Video digital pendidikan menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat. Cakupannya pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan SDGs untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, pemecahan masalah terkait isu-isu pendidikan terkini. Ide-ide pembuatan video bisa diambil dari isu-isu pendidikan terkini dan lain-lainnya. Kriteria penilaian dianjurkan membuat kisi-kisi terlebih dahulu
untuk mengetahui masing-masing kriteria. Jika membutuhkan aset terkait buku, maka bisa membuat ikon itu sendiri. Tidak boleh mengambil dari internet. Jadi originalitas dari tangan sendiri. Cakupan poster yaitu gerakan kepedulian isu-isu kesetaraan gender, gerakan kepedulian ketahanan pangan dan kesehatan, pembangunan sumber daya kualitas dan daya asing, dan lainnya. Micro teaching digital merupakan pengumpulan semua aspek dari visi 1 sampai 4, di mana memanfaatkan platform digital untuk aspek-aspek keterampilan di calon pendidik di depan kelompok kecil secara luring. Diperlukan kajian kurikulum, RPP, evaluasi pembelajaran. Cakupan bebas bisa juga pendidikan non-formal. Untuk kriteria penilaian dari micro teaching sendiri ada beberapa seperti kejelasan identitas mata pelajaran, kejelasan rumusan indikator dan tujuan pembelajaran, kejelasan topik dan materi pembelajaran, kesesuaian model, strategi, pendekatan, metode dan langkah pembelajaran dengan karakteristik pembelajaran, kesesuaian pemilihan media dan sumber belajar, kesesuaian penilaian dengan indikator dan tujuan pembelajaran, kelengkapan perangkat pembelajaran seperti RPP, alat, media, sumber belajar, bahan ajar, dan alat penilaian. Karena menggunakan platform digital, jadi media belajar harus jelas sesuai dengan platform yang ada ataupun pengembangan sendiri. Micro teaching ada 2, yaitu tentang modul ajar dan videonya. Jadi variasi dalam pembelajaran, yaitu variasi dan inovasi dalam pembelajaran. Baik, sekian notulensi dari saya. Untuk selanjutnya adalah sesi foto bersama. Jadi dimohon kepada para peserta, dimohon untuk on cam semuanya masing-masing untuk dapat on cam kamera agar dapat dijadikan dokumentasi kenang-kenangan. Kepada peserta dipersilakan untuk on cam semuanya. Baik, dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi, yang selanjutnya dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada peserta. Terima kasih kepada Ketua Departemen, Bapak Ilham Elbet Hari Zaini. Baik, terima kasih kepada Putriana Widyanangkias, Bapak Ilham Ari, dan Bapak Ahmad Hamdan, dan juga Bapak Wahyu Nur Hidayat. Terima kasih atas kehadirannya dan bersedia menjadi pemateri dalam sesi sosialisasi hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan dan sosialisasi hari ini. Demikian dari saya, apabila ada salah kata. Demikian dari saya, Sultan Dwi Husni Hamdani, sebagai MC. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga UM tahun ini dapat menang lagi untuk LIDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
malah kena